Mugello selalu menjadi ujian nyata bagi mentalitas seorang petarung dan pembalap dimanapun ia berasal. Di seri ketujuh Grand Prix Italia ini kita tidak hanya melihat adu kecepatan nih guys, tapi adu kecerdasan mengelola limit motor di tengah kondisi yang menguras fisik dan konsentrasi. Ini yang dipertontonkan oleh para pembalap Moto3 di seri Mugello ketujuh. Vega pertama kembali membuktikan kapasitasnya nih guys. Meski harus berjuang ekstra keras menemukan racing lane yang presisi di awal balapan, ia menolak untuk menyerah guys. Finish di posisi ke-8 dan tetap konsisten mendulang poin krusial. Ini adalah headline dan yang harus kita garis bawahi guys. Race masih panjang. 1 tahun ini ada 20-an ya di sirkuit kalender MotoGP. Bagaimana Veda membangun race pace-nya di sirkuit technical Mugello ini, dan seperti apa peta persaingan Rookie of the Year yang semakin memanas? Mari kita bedah datanya hanya di MGP ID. Segmen 1, fluktuasi pace dan perjuangan awal. Balapan di Monster Energy Grand Prix Mugello yang memiliki panjang lintasan 5.245 meter ini dimulai dalam kondisi trek yang kering. Tantangan utama bagi para pembalap adalah suhu udara yang mencapai 26 derajat Celcius dengan suhu permukaan lintasan yang menyentuh angka 43 derajat Celcius. Seperti yang kemarin di-spill sama Veda di interviewnya di MotoGP.com, Veda memberikan informasi bahwa angin di sana itu windy guys, jadi agak sedikit ngegelebu bahasa Sundanya, atau seperti wes gitu ya, seperti sponsornya. Jadi butuh keseimbangan dalam memanajemen race pace-nya. Baik lagi, serta tingkat kelembabannya 53%. Kondisi ini menuntut penyesuaian instan pada manajemen ban dan gaya berkendara. Kita melihat fenomena di mana hampir seluruh pembalap mengalami fluktuasi pace yang naik turun akibat limit grip di lintasan guys. Jika kita membedah lap progression dari Veda Pratama, terlihat jelas guys skema pendekatannya. Veda mencoba menekan sejak awal, dan kalian bisa lihat ya di layar kaca tadi. Terbukti pada lap kedua, ia langsung mencatatkan waktu 1 menit 56,088 detik. Sebetulnya kalau dia mau nge-push dan juga udah pede dengan motornya serta tire manajemennya, ia sebenarnya nggak segan-segan untuk terus menusuk guys. Ya, jadi bicara skill, bicara block pass, bicara pokoknya semua teknik di balapan, Veda cukup matang guys. Namun agresivitas ini membawa konsekuensinya ternyata. Veda tampak kesulitan untuk mempertahankan racing lane yang presisi di beberapa sektor teknikal Mugello. Kesulitan ini terefleksi pada data waktu putarannya yang langsung mengendur menjadi 1 menit 56,772 detik pada lap ketiga itu. Sebelum kembali stabil di angka 1 menit 56 detik kecil yakni 1 menit 56,446 pada lap keempat. Fase awal ini adalah fase krusial sebetulnya, di mana Veda harus memetakan seberapa jauh ia bisa menekan motor Hondanya tanpa merusak grip ban terlalu dini. Sebuah langkah observasi yang cerdas di tengah kondisi trek yang juga tricky ya, karena anginnya yang lumayan cukup kencang di sana. Namun pertarungan terdepan sangat menarik, karena Brian Uriarte dan Hakim Danis berusaha untuk berada di pace group terdepan nih guys, dengan sasis KTM yang sama. Kedua rookie ini berhasil meraih podium pertamanya di sirkuit, di mana Veda Pratama 2 kali juara di kompatriotnya di Rookies Cup 2025 ini. Namun hasil akhir seperti yang kalian lihat ya di layar kaca kalian, ketika memasuki 6 lap terakhir, sebetulnya Veda berusaha menekan cukup keras dengan skill hard braking serta late braking seperti biasanya. Namun ketika menjelang 2 lap tersisa, pace-nya melorot tajam hingga 1 detik. Dan tusukan di 3 lap sebelumnya itu ya, membuatnya harus mengorbankan degradasi ban yang sangat tajam ini guys.
Makanya yang tadi kalian lihat di 2 lap tersisa itu Veda tampak kesulitan sampai melorot. Ini sebetulnya pekerjaan yang luar biasa guys, yang Veda demonstrasikan di Mugello. Kita yang nonton juga lumayan deg-degan ini sebenarnya, dan tegang nih punggung sama kaki. Hehehe. Butuh dukungan semangat kopi nih dari kalian guys. Berapapun itu sangat berarti buat tim MotoGP ID dan juga admin pribadi ya, yang berada di balik layar terus berusaha memantau dan menganalisa yang terbaik buat kalian semua ini guys, para supporter Tifosi karena di Italia Tifosi Veda Pratama ini. Dukungan kalian sangat berarti juga untuk tim MotoGP ID. Kalau kalian mau mendukung traktir kopi admin dan juga tim, boleh banget tuh di Super Thanks ya guys. Berapapun akan kita sangat apresiasi dan kita akan sebut namanya serta asal daerahnya kalian di setiap video guys. Segmen 2, kejutan rookie dan pace Quiles yang mengendur. Jalannya balapan sepanjang 17 lap ini menyajikan ketegangan di setiap detiknya. Fokus utamanya tertuju pada persaingan para debutan nih. Brian Uriarte dari Red Bull KTM Ajo berhasil keluar sebagai pemenang dengan total waktu 33 menit 7,801 detik. Disusul oleh Alvaro Carpe di posisi kedua dan Hakim Danis yang melengkapi podium di posisi ketiga dengan selisih waktu hanya 0,456 detik dari Uriarte. Sebenarnya nggak expect sebenarnya ya kita juga nih. Brian Uriarte menang, lalu kemudian Alvaro Carpe yang kesulitan juga ternyata bisa menusuk dan podium itu juga di luar dari prediksi kita. Yang kita prediksi sebenarnya sebelum di awal itu Máximo Quiles di podium, ternyata Alvaro Carpe yang podium nih guys. Kemenangan ini adalah torehan podium pertama bagi Uriarte dan juga Danis di musim ini. Sekaligus kemenangan pertama bagi Brian Uriarte di Moto3 2026 ini sebagai seorang rookie ya, yang sekaligus merubah peta ancaman di klasmen Rookie of the Year 2026 ini guys. Dengan hasil ini Uriarte memimpin klasmen rookie dengan torehan 67 poin, menggeser Veda Pratama ke posisi kedua yang mengoleksi 66 poin. Beda 1 poin guys, tipis banget ini. Sementara itu Hakim Danis kini membayangi di posisi ketiga dengan 43 poin. Di sisi lain, balapan ini menjadi anomali bagi sang pemimpin klasmen kejuaraan dunia saat ini, yakni Máximo Quiles. Meskipun Quiles sempat mencatatkan fastest lap balapan pada lap kedua dengan torehan waktu 1 menit 55,444, ia sangat kesulitan menjaga race pace tersebut di sisa balapan. Kalian bisa lihat lah ya di layar kaca tadi. Banyak banget hampir high side itu, slide di rear tire-nya. Sangat kesulitan sekali untuk mengelola ban di sirkuit Mugello di saat ini. Ritme balapnya terus mengendur hingga akhirnya ia hanya mampu finish di posisi ke-11 yang juga hampir tuh sama Marco Morelli ya. Sedangkan Marco Morelli-nya itu senggolan sama Hakim Danis. Kalau kalian mungkin ngelihat dari perspektif kalian tadi, kita juga sempat melihat para komentar-komentar kalian semua di live reaction-nya, harus dihukum penalti atau itu Hakim Danis ilegal dalam masuk ke tikungan terakhir. Enggak guys, itu murni pure dari agresivitas, dan race direction pun juga tidak akan memberikan apapun karena itu murni dari race pace dan juga race craft dari para pembalap di lintasan. Jadi itu masih fair. Jarak antara Max Quiles itu dengan pemenang balapan Brian Uriarte berada di jarak 1,2 detik guys. Ini menjadi bukti nyata bahwa Mugello menghukum pembalap yang hanya memiliki kecepatan 1 lap. Tanpa konsistensi pace yang mumpuni sekelas Max Quiles di sirkuit ini tampak kesulitan dan juga hampir saja lost front end dan berujung wash out. Segmen 3, kalkulasi limit Veda di track flowing. Kembali pada fokus kita yakni Veda Pratama. Menyelesaikan balapan di posisi ke-8 dengan jarak 1,081 detik dari pimpinan balapan menunjukkan daya juang yang solid sebetulnya guys. Mugello adalah sirkuit teknikal yang mengandalkan ritme flowing. Membangun race pace dan racing line yang ideal di sini sangat menguji kesabaran. Veda menunjukkan perlawanan yang sangat terukur. Ia tahu kapan harus bertahan dan kapan harus menyerang.
kita bisa melihat bagaimana ia secara bertahap memahami limit bannya. Di saat pembalap lain mulai kehabisan kompon ban di sepertiga akhir balapan, Veda justru mencatatkan putaran terbaik pribadinya pada lap ke-13 dengan catatan waktu 1 menit 55,991 detik. Itu dia udah bener-bener di limit dan maksimal dirinya ya. Kalau dirinya punya kepercayaan pada front end-nya dan juga memang mendukung feedback dari setup degradasi bannya dan juga kondisi di tracknya, ia juga pasti bisa fight lagi guys. Karena kita bisa melihat data telemetri catatan waktunya itu dia nggak bisa lagi break di 155 detik tengah atau detik kecil, karena itu tuh pace untuk menang guys. 1 menit 55 detik tengah dan 1 menit 55 detik kecil itu pace untuk menang, tapi ya Veda hanya bisa mampu di 1 menit 55,9 detik. Ini bukan kebetulan guys. Dari segi performa mesin, motor Honda yang ditunggangi Veda mencatatkan top speed di angka 249,4 km per jam. Angka ini harus dimaksimalkan Veda dengan teknik cornering yang halus agar tidak membebani limit maksimal setup motornya. Veda tidak memaksakan motornya melewati batas fisika sirkuit. Seperti yang kalian tahu ya sebelumnya bahwa Veda pernah mengalami high side dan juga front end washout di GP Amerika Kota dan juga pada saat kualifikasi di Jerez. Mungkin itu membuatnya memahami bagaimana limit motor ketika ia membawanya dan juga setup motor ketika memang udah dirasa maksimal ya dia nggak bisa push lagi gitu. Jadi apa yang didemonstrasikan di Mugello saat ini itu sudah sangat cukup guys. Karena sirkuit Eropa seperti Spanyol dan Italia terkhusus di Catalunya, Jerez, Mugello itu adalah ujian yang memang jika ini bisa lulus, ya kemungkinan semua kalender di MotoGP bisa Veda taklukkan gitu. Dan kita bisa melihat ini adalah sirkuit favorit Akamsi ya, favorit sirkuit para pembalap Spanyol dan juga Italia. Tapi Veda ada di sana dan juga kredit untuk Hakim Danis yang luar biasa memberikan pace yang cukup tajam ya, peningkatan yang sangat progresif. Kesimpulan. Dari 17 putaran di Mugello, kita menarik sebuah kesimpulan yang tegas nih guys. Mental petarung Veda pertama tidak hanya soal seberapa agresif ia menyalip, tetapi seberapa konsisten ia mendulang poin di hari-hari yang sulit seperti ini. Saat ini Veda kokoh di posisi kelima klasmen kejuaraan dunia Moto3 dengan torehan poin 66 poin. Apa yang menjadi pembeda utama dirinya dengan pembalap Asia lainnya? Jawabannya adalah kemampuan analitis di atas motor saat ini di grid Moto3. Saat tertinggal atau merasa setup motor tidak 100% sempurna, Veda tidak panik atau memaksakan crash. Itu positifnya guys. Ia mereset pace-nya dan membaca kondisi grip ban saat itu gitu. Jadi mencari racing line alternatif di saat ia berusaha mencoba membangun dan build up race craft-nya. Dan mengeksekusi serangannya itu di saat yang tepat. Konsistensi menjaga 8 besar selama 7 seri ke belakang di kejuaraan selevel Moto3 Grand Prix adalah sebuah statement yang cukup epic, tahu nggak? Veda bukan sekedar kuda hitam, tapi ia adalah penantang serius yang terus berproses menjadi pembalap dunia yang utuh dan juga kaya akan pengalaman. Kalau kalian suka konten seperti ini, terus dukung channel kita ya, dengan traktir minum kopi agar terus semangat memberikan informasi yang kredibel, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan di fitur Super Thanks. Terima kasih telah membedah data bersama kita MGP ID. Pertimbangkan juga untuk subscribe dan juga masuk ke membershipnya, karena kita akan berikan konten yang eksklusif untuk membership. Dan bagikan insight ini ke teman tongkrongan kalian, karena ini adalah salah satu referensi kredibel yang bisa kalian percaya. Sampai jumpa di analisis seri berikutnya.